Mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Widiawati dari SMPN 2 Cisewu, Garut. Dalam memenuhi tugas video pembelajaran LK2 akan membahas tema sholat, dzikir di lingkungan sekolah, juga rukhsah dalam melaksanakan sholat fardu dengan cara jama' dan qashar. Ini dibuat untuk memenuhi tugas membuat video pembelajaran dalam LK2 dengan materi sholat fardu dan jama' qashar. Sholat adalah perbuatan, kegiatan, ucapan yang mulai dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tata cara sholat: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Baca Fatihah. 4. Ruku. 5. I'tidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Sujud kedua. 9. Tahiyat awal. 10. Tahiyat akhir. Dan diakhiri dengan salam. Waktu-waktu yang harus melakukan sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu-waktu sholat yang bisa dijama' ataupun diqashar: sholat zuhur dengan asar, maka kita bisa melakukan jama' takdim ataupun jama' takhir. Waktu berikutnya yaitu maghrib dan isya bisa dilakukan jama' takdim ataupun takhir dengan alasan ada melakukan perjalanan jauh, juga ada hal yang meringankan kita untuk melakukan sholat jama'. Contohnya sakit, contohnya ada hal yang darurat, waktu sholat dan zikir, yaitu waktu sholat dalam sehari semalam adalah 5 waktu. Sedangkan waktu zikir tidak ada ketentuan. Kita selama bernapas dari pagi sampai petang harus mengingat Allah dengan cara berzikir. Kalimah-kalimah untuk berzikir: yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Subhanallah. Yang keempat, La ilaha illallah. Yang kelima, Allahu Akbar. Yang keenam, syarat hal-hal yang membatalkan sholat: yang pertama, berbicara. Yang kedua, makan ataupun minum. Yang ketiga, melakukan gerakan yang berlebihan. Yang keempat, berhadas. Syarat-syarat melakukan jama' ataupun qashar
adalah melakukan perjalanan jauh ataupun keadaan yang mendesak, misalkan sakit ataupun ada hal yang sangat penting. Demikianlah pengantar video untuk pembelajaran LK2 yang membahas tema sholat dan zikir. Semoga ada hikmah dan manfaatnya untuk pendengar ataupun pengamat dan menjadi pengamalan untuk kehidupan kita semua di dunia dan akhirat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Ayo kita Rukun Islam yang paling utama adalah syahadat dan zuhur sholat. 4 rakaat, Sholat bagi umat asar Islam 4 dalam sehari semalam rakaat, ada 5 maghrib 3 rakaat, Yang pertama, sholat isya subuh 4 sebanyak 2 rakaat rakaat, dengan rentang waktu dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Yang kedua, sholat duhur 4 rakaat dengan waktu kurang lebih dari jam 12 sampai jam 3. Sholat asar yaitu 4 rakaat dengan rentang waktu maghrib jam 15 sampai 17. subuh Yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat dengan rentang waktu dari pukul 18 sampai 19. Yang keempat, sholat isya sebanyak 4 rakaat dengan rentang waktu dari pukul 19 sampai kurang lebih 1 jam sebelum sholat subuh, sekitar pukul 3. Isya 4 rakaat. Keutamaan umat Islam melakukan sholat dalam hidupnya. Yang pertama, membuat kita akan menjadi hamba yang taat dan patuh akan perintah dan larangan dari Allah. Akan mempunyai petunjuk dalam kehidupan kita, menjauhi hal yang tidak Allah kehendaki dan melakukan hal yang Allah perintahkan. Orang yang selalu melakukan sholat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akan mendapatkan rahmat, rizki, pengampunan, juga hal yang Allah belum tentu berikan kepada orang yang tidak pernah melakukan sholat. Setiap umat Islam pasti tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah. Selain sholat, kita juga bisa bersedekah, berzikir, zakat, hidup berempati atau peduli terhadap sesama, juga membantu orang lain yang dalam kesusahan. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekap, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku.
Orang Islam tentunya kita akan selalu mengingat Allah dengan cara berzikir dari pagi sampai petang. Zikir adalah mengingat, menyebut, dan mengagungkan Allah baik secara lisan, hati, perbuatan. Zikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, baik dalam keadaan setelah sholat ataupun di waktu-waktu lainnya. Sebagian ucapan zikir yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Orang yang selalu berzikir juga akan mendapatkan keutamaan zikir. Yang pertama, sebagai pembersih hati, zikir juga membersihkan dari kotoran duniawi dan membuat ketenangan jiwa. Keutamaan zikir lainnya yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram." Terdapat dalam surat Ar-Rod ayat 28. Manfaat zikir juga yaitu bisa menjauhkan diri kita dari gangguan setan dan menjauhkan seseorang dari tipu daya mereka. Umat Islam bisa juga memperkuat keimanannya dengan cara berzikir, dan seorang muslim senantiasa mengingat Allah yang akan meningkatkan keimanannya. Ketika kita akan melakukan zikir, salah satu ucapan atau kalimat yang akan dibaca adalah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, takbir sebanyak 33 kali. Itu merupakan hal yang wajib kita lakukan minimal setiap kita sudah melakukan sholat fardu. Zikir juga bisa dilakukan di luar sholat fardu atau kapanpun kita sempat, dan dalam kesempatan apapun kita harus mengingat Allah dengan cara berzikir. Dalam Islam ada rukhsah, yaitu bisa melakukan sholat fardu dengan cara dijamak dan diqasar. Adapun waktu-waktu yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dan asar, itu bisa dilakukan pada waktu zuhur ataupun waktu asar. Kepada isya tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu maghrib dan waktu isya itu pun bisa dilakukan jamak ataupun qasar. Ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Sedangkan ketentuan qasar yaitu sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4. Salah satunya zuhur, asar, dan isya. Itulah waktu-waktu yang bisa jamak takhir dilakukan dan qasar salat fardu maghrib dan isya.
Untuk أصلي niat sholat فرض jamaah المغرب takhir dan qasar 3 ركعات bunyinya adalah مجموعا إلى usolli العشاء fardu أداء maghribi لله salasa تعالى. rakaatim Sahaja aku solat fardu majmu'an maghrib 3 ma'al rakaat isya'i dihimpunkan kepada isya adaan tunai kerana Allah lillahi Ta'ala. ta'ala. Niatnya sahaja aku bersolat Usolli fardu maghrib 3 فرض rakaat العشاء dihimpunkan kepada ركعتين isya tunai قصرا karena مجموعا Allah Ta'ala. إليه المغرب أداء. Sholat qasar adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita jika dalam perjalanan jauh ataupun ada hal yang darurat. Ini diperkuat dengan dalil nakri surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salawati in hibtum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Sadaqallahul adzim.